Astagfirullah Ibu, Bapak, ini aku pulang Bu, Pak. Kenapa Bapak dan Ibu menggendong kayu Pak, Bu? Kamu siapa nak? Kami tidak mengenalmu nak. Ini aku Zara Pak, Bu, anak Bapak Ibu. Aku sudah pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, setelah puluhan tahun meninggalkan kampung halaman demi mengejar kesuksesan, kamu akhirnya kembali dengan segala kemewahan yang dulu hanya bisa kamu impikan. Tapi di tengah perjalanan, kamu melihat dua orang tua renta, berjalan tertatih memikul beban berat, seolah hidup tak pernah berpihak pada mereka. Karena iba, kamu turun, membantu mereka, bahkan mengantar sampai ke rumah mereka yang nyaris roboh di pinggir hutan. Namun saat kamu melangkah masuk, melihat benda-benda lama, mendengar sebuah nama yang begitu familiar, ternyata, sahabat semuanya, absen dulu yuk di kolom komentar. Kalian menonton dari kota mana saja? Dan bagi kalian yang belum subscribe, silakan klik tombolnya sekarang sebagai bentuk dukungan untuk channel ini. Kita doakan bersama, semoga siapapun yang sudah subscribe, Allah mudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Sore itu tampak redup, seolah menahan sesuatu yang belum sempat jatuh, ketika sebuah mobil berwarna hitam mengilap melaju perlahan di atas jalan desa yang penuh lubang dan debu. Suara mesin halusnya terdengar asing di antara deru angin dan gemerisik daun, seperti sesuatu yang tidak seharusnya berada di tempat itu. Di balik kemudi, Zara menggenggam setir dengan erat, matanya menatap lurus ke depan, namun pikirannya melayang jauh ke masa yang telah lama ia tinggalkan. Sudah 30 tahun sejak ia meninggalkan desa ini, 30 tahun sejak ia memutuskan bahwa kemiskinan bukanlah takdir yang harus ia terima, melainkan sesuatu yang harus ia lawan, sesuatu yang harus ia kalahkan. Dan ia berhasil. Ia benar-benar berhasil. Gedung-gedung tinggi, kantor megah, pertemuan bisnis, angka-angka besar yang terus bertambah di rekeningnya, semua itu menjadi bukti bahwa ia telah menaklukkan dunia yang dulu terasa begitu kejam. Namun anehnya, di tengah semua itu, ada satu bagian dari hidupnya yang selalu ia hindari untuk dipikirkan. Satu bagian yang kini perlahan bangkit kembali seiring roda mobilnya yang semakin mendekati ujung desa. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, namun aroma tanah basah yang terbawa angin justru membuat dadanya terasa semakin sesak. Aroma itu begitu familiar, begitu dekat, seolah menyapa kenangan yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Kenangan tentang rumah kecil berdinding kayu, tentang suara ibunya yang memanggilnya saat senja, tentang ayahnya yang pulang membawa kayu bakar dengan tubuh penuh keringat. Zara menggeleng pelan, berusaha mengusir bayangan itu. Ia tidak datang untuk bernostalgia. Ia datang hanya untuk melihat, untuk memastikan, untuk menutup sesuatu yang tidak pernah benar-benar selesai. Mobilnya melambat ketika roda depan menghantam lubang cukup dalam hingga membuat tubuhnya sedikit terhentak. Ia mengerutkan kening, menatap jalan di depannya yang semakin sempit dan tidak terawat. Di kanan kiri, hamparan sawah yang mulai menguning membentang luas, namun keindahan itu terasa hambar di matanya. Beberapa warga desa tampak menoleh ketika mobilnya melintas. Tatapan mereka penuh rasa ingin tahu. Bahkan ada yang berhenti dari aktivitasnya hanya untuk melihat kendaraan asing itu. Zara bisa merasakan tatapan itu menusuk, seolah mereka mencoba mengenali siapa dirinya, seolah ada sesuatu yang ingin mereka ingat namun belum mampu mereka pastikan. Ia menundukkan sedikit wajahnya, meski sebenarnya tidak ada alasan untuk bersembunyi. Toh, siapa yang akan mengenalnya setelah sekian lama? Gadis kecil yang dulu berlari tanpa alas kaki di jalan ini kini telah berubah menjadi wanita dengan pakaian rapi, sepatu mahal, dan kehidupan yang tak lagi memiliki tempat untuk desa ini. Namun semakin jauh ia melaju, semakin kuat pula perasaan asing itu merayapi hatinya. Desa ini masih sama, namun juga terasa berbeda. Atau mungkin, bukan desanya yang berubah, melainkan dirinya. Sebuah pohon besar di tikungan jalan membuat Zara refleks mengurangi kecepatan. Pohon itu masih berdiri di sana. Ia menatapnya lebih lama, dan tanpa sadar, sudut bibirnya bergetar. Di bawah pohon itulah dulu ia sering bermain,
menunggu ayahnya pulang, atau sekadar duduk sambil memandangi langit sore. Dadanya terasa hangat, namun sekaligus nyeri. Mobilnya kembali bergerak, perlahan melewati tikungan itu, seolah enggan benar-benar meninggalkan potongan masa lalu yang baru saja ia sentuh. Tiba-tiba, pandangannya tertarik pada sesuatu di kejauhan. Dua sosok tampak berjalan di sisi jalan, tubuh mereka membungkuk, langkah mereka pelan dan berat. Zara mempersempit matanya, mencoba melihat lebih jelas. Seorang laki-laki tua memanggul tumpukan kayu di pundaknya, sementara di sampingnya, seorang perempuan tua melakukan hal yang sama, meski tubuhnya tampak jauh lebih rapuh. Zara mengurangi kecepatan mobilnya, tanpa benar-benar menyadari alasan di balik tindakannya itu. Ada sesuatu dalam pemandangan tersebut yang membuatnya tidak bisa begitu saja mengalihkan pandangan. Ia memperhatikan bagaimana kaki mereka melangkah dengan susah payah, bagaimana tangan mereka yang kurus mencengkeram beban itu dengan sisa tenaga yang mereka miliki. Keringat membasahi pakaian lusuh mereka, dan setiap langkah terasa seperti perjuangan. Hati Zara bergetar. Ia tidak asing dengan pemandangan seperti itu. Dulu itu adalah bagian dari hidupnya. Namun sudah terlalu lama ia menjauh. Terlalu lama ia membiarkan dirinya hidup dalam dunia yang sama sekali berbeda. Mobilnya kini berjalan sangat pelan, hampir sejajar dengan kedua lansia tersebut. Zara menggigit bibirnya, ragu, namun juga tidak mampu pergi begitu saja. Ada dorongan aneh yang muncul dari dalam dirinya, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, sesuatu yang terasa lebih dalam dari sekadar rasa iba. Ia menatap mereka sekali lagi, lebih lama, lebih dalam. Perempuan tua itu tampak sedikit terhuyung. Langkahnya goyah sejenak sebelum kembali menyeimbangkan diri. Laki-laki di sampingnya menoleh, seolah ingin memastikan bahwa pasangannya baik-baik saja. Namun ia sendiri pun terlihat kelelahan. Zara menelan ludah. Tangannya perlahan berpindah dari setir ke tuas rem. Ia menginjaknya perlahan, hingga mobil itu akhirnya berhenti di sisi jalan, tepat beberapa meter di depan kedua lansia tersebut. Mesin mobil masih menyala, namun Zara tidak langsung bergerak. Ia hanya duduk diam, menatap ke depan, sementara jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Apa yang sedang ia lakukan? Ia bahkan tidak mengenal mereka. Namun mengapa rasanya begitu sulit untuk pergi? Zara menarik napas dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Tangannya membuka sabuk pengaman, dan tanpa banyak berpikir lagi, ia membuka pintu mobil. Angin sore langsung menyambutnya, membawa serta debu halus yang berterbangan di udara. Zara melangkah keluar, sepatu mahalnya kini menyentuh tanah yang tidak rata, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Ia berdiri sejenak, menatap kedua lansia yang kini juga berhenti berjalan, menatapnya dengan ekspresi penuh tanya. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Lalu, dengan langkah pelan namun pasti, Zara mulai berjalan mendekati mereka. Setiap langkah terasa berat, seolah ada sesuatu yang sedang ia dekati tanpa benar-benar ia pahami. Namun ia tidak berhenti. Semakin dekat, semakin jelas wajah mereka terlihat. Keriput yang dalam, kulit yang terbakar matahari, mata yang menyimpan kelelahan panjang. Dan entah mengapa, di dalam dada Zara, sesuatu mulai retak perlahan. Ia berhenti tepat di hadapan mereka, menatap kedua sosok itu dengan napas yang sedikit tertahan. Kata-kata terasa sulit keluar. Namun akhirnya, dengan suara yang hampir berbisik, ia berkata, "Boleh saya bantu?" Kalimat itu sederhana. Namun tanpa ia sadari, kalimat itulah yang akan mengubah seluruh hidupnya. Dan mungkin juga menghancurkannya. Sore berhembus pelan, membawa aroma tanah dan dedaunan kering yang berjatuhan di pinggir jalan. Zara masih berdiri di hadapan kedua lansia itu, menunggu jawaban yang tak kunjung datang. Tatapan mereka terasa dalam, bukan sekadar heran, tetapi seperti mencoba membaca sesuatu yang tersembunyi di balik wajah wanita asing di depan mereka. Perempuan tua itu mengerutkan keningnya sedikit, lalu menatap Zara dari ujung kepala hingga kaki. Sepatu bersih yang kontras dengan tanah berdebu, pakaian rapi yang tidak selaras dengan suasana desa, hingga mobil mewah yang terparkir di belakangnya.
Ada jarak yang begitu jelas, bukan hanya secara fisik, tetapi juga dari kehidupan yang mereka jalani. Tidak usah, Nak. Suara perempuan tua itu akhirnya keluar, pelan dan serak, seolah telah lama jarang digunakan untuk berbicara panjang. Kami sudah biasa. Zara terdiam sesaat. Kata-kata itu sederhana, namun terasa berat. Sudah biasa. Dua kata yang menyimpan begitu banyak cerita, begitu banyak penderitaan yang diterima tanpa pilihan. Ia melirik tumpukan kayu di punggung mereka. Beratnya terlihat nyata, bukan hanya dari jumlahnya, tetapi dari bagaimana tubuh mereka harus menanggungnya. Pundak yang sudah membungkuk, tangan yang gemetar, langkah yang tak lagi tegap. Tidak apa-apa. Zara mencoba lagi, suaranya lebih tegas, meski tetap lembut. Saya hanya ingin membantu. Laki-laki tua itu kini ikut menatapnya. Wajahnya lebih tegas, namun lelahnya tidak bisa disembunyikan. Ia menggeleng pelan, seolah ingin menjaga harga diri yang tersisa di tengah keterbatasan hidupnya. Kami tidak ingin merepotkan, jawabnya singkat. Zara menelan ludah. Ada sesuatu dalam nada suara itu yang membuat dadanya terasa sesak. Bukan penolakan yang kasar, melainkan kehati-hatian, mungkin juga kebiasaan hidup yang mengajarkan mereka untuk tidak berharap pada orang lain. Namun entah mengapa, Zara tidak ingin menyerah begitu saja. Ia melangkah sedikit lebih dekat, cukup untuk bisa melihat detail wajah mereka dengan lebih jelas. Ada garis-garis halus yang terbentuk dari waktu, ada bekas luka kecil yang mungkin berasal dari pekerjaan keras bertahun-tahun, dan ada mata yang, entah kenapa terasa begitu familiar. Zara mengerja pelan, mencoba mengabaikan perasaan itu. Bukan merepotkan, katanya lagi, kali ini dengan nada yang lebih dalam, lebih tulus. Saya hanya lewat, dan saya tidak bisa melihat ini begitu saja. Keheningan kembali turun. Angin kembali berhembus, membuat ujung pakaian mereka sedikit bergerak. Perempuan tua itu saling pandang dengan laki-laki di sampingnya. Ada percakapan tanpa kata di antara mereka, sesuatu yang hanya bisa dimengerti oleh dua orang yang telah hidup bersama begitu lama. Beberapa detik kemudian, laki-laki tua itu menghela napas panjang. Kalau begitu, katanya pelan, hanya sebentar saja. Zara tidak menunggu lebih lama. Ia langsung mendekat. Tangannya terulur untuk mengambil sebagian beban kayu dari punggung perempuan tua itu. Saat tangannya menyentuh kayu yang kasar, ia bisa merasakan beratnya langsung menjalar ke lengannya. Ia sedikit terhuyung. Berat. Jauh lebih berat dari yang ia bayangkan. Perempuan tua itu tampak terkejut, seolah tidak menyangka Zara benar-benar akan melakukannya. Namun ia tidak berkata apa-apa, hanya perlahan melepaskan sebagian beban itu. Zara memindahkan kayu tersebut ke pundaknya. Rasa sakit langsung terasa, menusuk otot yang sudah lama tidak digunakan untuk pekerjaan seperti ini. Namun ia tidak mengeluh. Ia justru mengencangkan pegangannya. Kemana arahnya? Tanyanya singkat. Ke sana. Laki-laki tua itu menunjuk ke arah jalan kecil yang masuk ke area pepohonan. Zara mengangguk. Tanpa banyak kata, mereka mulai berjalan. Langkah pertama terasa paling berat. Bukan hanya karena beban di pundaknya, tetapi juga karena sesuatu yang perlahan tumbuh di dalam hatinya. Perasaan yang sulit ia jelaskan, campuran antara asing dan dekat. Jalan yang mereka lalui semakin sempit, tanahnya tidak rata, dan akar-akar pohon muncul di beberapa bagian. Zara harus berhati-hati agar tidak terjatuh. Sepatu mahalnya kini mulai kotor. Namun untuk pertama kalinya sejak ia kembali, hal itu tidak terlalu ia pedulikan. Ia melirik ke samping. Perempuan tua itu berjalan perlahan, namun tetap berusaha menjaga ritme langkahnya. Sementara laki-laki tua itu sesekali menoleh, memastikan Zara tidak kesulitan. Berat ya, gumam perempuan tua itu pelan. Zara tersenyum tipis, meski napasnya mulai terasa berat. Masih kuat. Namun di dalam hatinya, ia tahu ini bukan hanya tentang kuat atau tidak. Ini tentang sesuatu yang lebih dalam. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti menarik sesuatu dari masa lalu. Setiap suara dedaunan, setiap aroma kayu,
Setiap hembusan angin, semuanya terasa begitu familiar. Ia mencoba mengingat. Namun ingatan itu seperti bayangan yang kabur. Muncul sesaat lalu menghilang lagi. Sudah lama tinggal di kota. Tiba-tiba laki-laki tua itu bertanya. Pertanyaan itu membuat langkah Zara sedikit terhenti. Namun ia segera kembali berjalan. Iya, jawabnya singkat. Kerja di sana. Zara mengangguk pelan. Iya. Tidak ada kebanggaan dalam jawabannya. Tidak seperti biasanya ketika ia ditanya tentang pekerjaannya. Entah mengapa, di tempat ini, semua yang ia miliki terasa tidak penting. Laki-laki tua itu tidak bertanya lagi. Mungkin ia tidak ingin terlalu jauh mencampuri urusan orang lain. Atau mungkin ia memang tidak terbiasa berbicara banyak. Keheningan kembali menyelimuti perjalanan mereka. Namun keheningan itu tidak kosong. Ada sesuatu yang mengalir di dalamnya. Zara kembali melirik ke arah mereka. Ia memperhatikan cara mereka berjalan, cara mereka bernapas, cara mereka saling menjaga tanpa perlu banyak kata. Dan entah mengapa, hatinya terasa semakin tidak tenang. Seolah ada sesuatu yang perlahan mendekat. Sesuatu yang selama ini ia hindari. Jalan kecil itu kini semakin masuk ke dalam area pepohonan. Cahaya matahari mulai terhalang oleh rimbunnya daun, menciptakan bayangan yang bergerak perlahan di tanah. Zara mengangkat sedikit wajahnya, menatap ke depan. Di kejauhan, samar-samar terlihat sebuah bangunan kecil. Gubuk. Langkahnya melambat. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ada sesuatu tentang tempat itu yang membuatnya merasa tidak asing. Namun ia belum mengerti mengapa. Dan tanpa ia sadari, setiap langkah yang ia ambil kini bukan lagi sekadar membantu. Melainkan, mendekatkan dirinya pada sesuatu yang akan mengubah segalanya. Langkah Zara mulai terasa semakin berat seiring mereka memasuki jalur tanah yang lebih sempit dan tidak rata. Beban kayu di pundaknya menekan kuat, membuat otot-otot yang sudah lama tidak digunakan bekerja keras kembali. Napasnya mulai terengah, namun ia berusaha menahannya, tidak ingin terlihat lemah di hadapan dua orang tua yang jauh lebih rapuh darinya, tetapi tetap mampu berjalan dengan keteguhan yang tak ia miliki. Suara dedaunan yang terinjak, bunyi ranting yang patah, dan gesekan kayu di pundaknya menciptakan irama yang monoton, namun justru membawa pikirannya melayang ke sesuatu yang sulit ia jelaskan. Setiap langkah terasa seperti menarik serpihan-serpihan kenangan yang selama ini tersembunyi, terkubur dalam kesibukan dan ambisi yang ia bangun selama puluhan tahun. Ia mengerja pelan, mencoba tetap fokus pada jalan di depan. Namun bayangan-bayangan itu terus datang. Sebuah tangan kecil menggenggam kayu. Seorang anak perempuan mencoba membantu. Suara tawa, lalu suara napas yang terengah. Zara menghentikan langkahnya sejenak. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menggelengkan kepala, mencoba mengusir bayangan itu. Namun semakin ia menolak, semakin kuat ingatan itu mendesak masuk. "Capek ya, Nak?" Suara perempuan tua itu terdengar lembut dari sampingnya. Zara tersadar. Ia kembali berjalan, meski langkahnya kini sedikit lebih lambat. "Tidak," jawabnya cepat, sedikit terlalu cepat, seolah ingin menutupi sesuatu. "Masih bisa." Perempuan tua itu tersenyum samar, senyum yang tidak sepenuhnya terlihat, namun cukup untuk membuat mata tuanya menyipit sedikit. Senyum yang hangat, sederhana, dan entah mengapa terasa begitu akrab. Zara menahan napasnya sejenak. Ada sesuatu dalam senyum itu yang membuat dadanya terasa hangat sekaligus nyeri. Namun ia tidak ingin memikirkannya. "Belum. Dulu juga sering bantu orang tua ya?" Perempuan tua itu melanjutkan, nadanya ringan, seperti sekadar percakapan biasa. Zara terdiam. Pertanyaan itu terasa seperti mengetuk sesuatu yang tidak siap ia buka. Ia menatap lurus ke depan, seolah jawaban itu bisa ia temukan di jalan yang ia pijak. "Dulu," katanya pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. "Iya, mungkin." Ia tidak yakin. Atau mungkin ia tidak ingin yakin. Laki-laki tua itu berjalan di depan mereka,
Langkahnya pelan namun tetap stabil. Sesekali ia berhenti sejenak, menunggu dua orang di belakangnya, lalu kembali berjalan tanpa banyak bicara. Zara memperhatikan punggungnya. Cara ia memanggul kayu, cara ia menjaga keseimbangan, cara ia sedikit menundukkan kepala saat berjalan. Semua itu terasa familiar. Terlalu familiar. Zara menelan ludah. Rumahnya jauh? Tanyanya, mencoba mengalihkan pikirannya. Tidak terlalu, jawab laki-laki tua itu tanpa menoleh. Sebentar lagi sampai. Zara mengangguk pelan, meski ia tahu jawabannya tidak sepenuhnya benar. Bagi tubuh yang sudah lelah, bagi beban yang ia pikul, setiap langkah terasa panjang. Namun ia tidak mengeluh. Ia justru mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Beban di pundaknya memang berat, tetapi ada sesuatu yang perlahan mengalir di dalam dirinya. Sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Keterhubungan. Kehadiran. Makna. Ia tidak tahu mengapa. Namun untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa benar-benar hidup. Langkah mereka akhirnya sampai di sebuah jalan kecil yang hampir tertutup semak. Tanahnya lebih lembab, dan udara terasa lebih dingin. Cahaya matahari hanya masuk sedikit melalui celah-celah daun di atas mereka. Zara mengangkat wajahnya, memperhatikan sekeliling. Hutan kecil ini terasa sunyi, namun bukan sunyi yang menakutkan. Lebih seperti sunyi yang menyimpan banyak cerita. Dan entah mengapa, ia merasa pernah berada di tempat seperti ini. Dulu di sini sering ada anak-anak main, kata perempuan tua itu tiba-tiba, seolah membaca pikirannya. Sekarang sudah tidak ada. Zara menoleh pelan. Kenapa? Tanyanya. Perempuan tua itu mengangkat bahu sedikit. Sudah pada pergi ke kota. Kalimat itu sederhana. Namun entah mengapa, terasa seperti sebuah luka. Zara kembali menatap ke depan. Ia tidak menjawab. Tidak bisa menjawab. Langkah mereka semakin mendekati ujung jalan kecil itu. Dan di sana, di balik pepohonan yang mulai menipis, sebuah gubuk tua mulai terlihat dengan lebih jelas. Atapnya miring. Beberapa bagian tampak hampir runtuh. Dinding kayunya lapuk. Warnanya memudar dimakan waktu. Di sekelilingnya, hanya ada tanah kosong dan beberapa barang yang tampak tidak terawat. Zara memperlambat langkahnya. Napasnya terasa tertahan. Ada sesuatu dalam pemandangan itu yang membuat dadanya bergetar. Ia tidak tahu kenapa. Namun perasaan itu semakin kuat. Seolah tempat itu bukan sekadar rumah bagi dua orang tua yang baru saja ia temui. Melainkan sesuatu yang lebih dekat dari yang ia sadari. Laki-laki tua itu berhenti di depan gubuk, lalu perlahan menurunkan beban kayu dari pundaknya. Ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan, seolah melepaskan kelelahan yang sudah ia tahan sejak tadi. Perempuan tua itu melakukan hal yang sama, meski gerakannya lebih pelan. Zara masih berdiri beberapa langkah di belakang mereka. Ia menatap gubuk itu tanpa berkedip. Ada sesuatu yang mengikatnya di sana. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Tangannya yang masih memegang kayu terasa sedikit gemetar. Ia melangkah maju. Perlahan. Sangat perlahan. Dan saat ia akhirnya berdiri tepat di depan rumah itu, perasaan di dalam dadanya berubah. Bukan lagi sekadar rasa penasaran. Melainkan ketakutan yang samar. Ketakutan akan sesuatu yang belum ia pahami. Namun sudah mulai ia rasakan. Dan tanpa ia sadari, langkah yang ia ambil hari itu bukan hanya membawanya ke sebuah gubuk tua, melainkan ke sebuah kenyataan yang akan mengubah seluruh hidupnya. Zara berdiri di depan gubuk itu, diam, terlalu diam, seolah waktu di sekitarnya melambat tanpa ia sadari. Angin yang berhembus pelan menggerakkan ujung-ujung daun di atasnya, menciptakan bayangan yang bergoyang di tanah. Namun ia tidak benar-benar melihatnya. Pandangannya tertuju pada bangunan tua di hadapannya. Pada setiap detail yang perlahan terasa, tidak asing. Dinding kayu yang mulai lapuk itu, retakan kecil di sudut pintu,
bahkan bentuk jendela yang sederhana, semuanya seakan memanggil sesuatu dari dalam dirinya. Namun ia belum berani menjawab panggilan itu. "Masuklah, Nak." Suara perempuan tua itu terdengar lembut, membuyarkan lamunannya. Zara tersentak kecil. Ia menoleh, melihat perempuan tua itu sudah berdiri di dekat pintu, menatapnya dengan senyum yang samar, senyum yang tidak memaksa, namun juga tidak sepenuhnya asing. Zara mengangguk pelan, meski langkahnya terasa berat. Ia mendekat. Setiap langkah yang ia ambil menuju pintu itu terasa seperti melangkah ke dalam sesuatu yang belum ia pahami. Jantungnya berdetak lebih cepat, bukan karena lelah, melainkan karena perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Saat ia akhirnya berdiri tepat di ambang pintu, ia berhenti. Tangannya sedikit terangkat, seolah ragu untuk benar-benar masuk. Namun ia tetap melangkah. Dan saat kakinya melewati batas itu, udara di dalam gubuk terasa berbeda. Lebih dingin, lebih sunyi, lebih penuh. Zara menarik napas perlahan, matanya mulai menyesuaikan dengan cahaya yang lebih redup di dalam. Tidak ada lampu listrik, hanya cahaya matahari yang masuk dari celah-celah dinding dan jendela kecil di samping. Ruangan itu sederhana, sangat sederhana. Sebuah meja kayu tua di sudut, beberapa kursi yang sudah mulai rapuh, dan tikar tipis yang digelar di lantai tanah. Tidak ada perabot mewah, tidak ada hiasan, hanya kehidupan yang berjalan seadanya. Namun justru di dalam kesederhanaan itu, ada sesuatu yang membuat dada Zara terasa sesak. Ia melangkah lebih dalam, perlahan, matanya bergerak dari satu sudut ke sudut lain. Dan kemudian, langkahnya terhenti. Di atas sebuah rak kecil yang hampir runtuh, ia melihat sesuatu. Sebuah benda kecil, terbuat dari kayu. Bentuknya sederhana, namun sangat jelas. Seekor burung. Zara menatapnya tanpa berkedip. Napasnya tertahan. Tangannya perlahan terangkat, seolah tertarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ia mendekat, sangat pelan, seolah takut jika gerakan kecil saja bisa membuat benda itu menghilang. Dan saat jaraknya cukup dekat, ia bisa melihatnya dengan jelas. Mainan burung kayu. Sudut-sudutnya sudah halus karena waktu, warnanya memudar, namun bentuknya tetap sama. Sama persis dengan yang pernah ia miliki. Jantungnya berdetak semakin kencang. Tidak mungkin. Ia menelan ludah. Tangannya kini hampir menyentuh benda itu, namun berhenti beberapa sentimeter sebelum benar-benar menyentuhnya. Kenangan itu datang. Tiba-tiba, tanpa peringatan. Seorang anak perempuan kecil, duduk di lantai, memegang mainan itu, tertawa. "Jangan dijatuhkan, nanti rusak." Suara seorang pria terdengar hangat. Zara menarik tangannya dengan cepat. Napasnya menjadi tidak teratur. Ia mundur satu langkah, lalu satu langkah lagi. Tidak, ini hanya kebetulan. Hanya kebetulan. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri, meski suara di dalam hatinya mulai bergetar. "Kenapa, Nak?" Suara perempuan tua itu kembali terdengar. Zara menoleh cepat. Tidak apa-apa," jawabnya, sedikit terbata. Perempuan tua itu mengangguk pelan, lalu berjalan ke arah meja, mulai merapikan beberapa barang dengan gerakan yang lambat namun teratur. Zara kembali menatap rak itu. Mainan burung itu masih di sana. Diam, namun terasa hidup. Ia memalingkan wajahnya, mencoba mengalihkan perhatian. Namun pandangannya justru tertarik pada sesuatu yang lain. Di sudut ruangan, tergantung selembar kain. Kebaya. Warnanya sudah kusam, beberapa bagian tampak robek, namun bentuk dan motifnya masih terlihat jelas. Zara melangkah mendekat. Setiap langkah terasa berat, sangat berat. Dan saat ia berdiri tepat di depan kain itu, tubuhnya terasa membeku. Ia mengenalnya. Bukan sekadar familiar. Bukan sekadar mirip. Ia benar-benar mengenalnya. Tangannya perlahan terangkat, menyentuh ujung kain itu dengan hati-hati, seolah takut jika sentuhan itu akan menghancurkan sesuatu. Kain itu terasa tipis, tua,
namun nyata. Sangat nyata. Dan dalam sekejap, kenangan itu kembali datang. Seorang wanita, berdiri di depan rumah, mengenakan kebaya itu, tersenyum. Cepat masuk, nanti dingin. Suara lembut terdengar. Zara menutup matanya. Napasnya bergetar. Tidak, ini tidak mungkin. Ia membuka matanya kembali, menatap kebaya itu dengan lebih tajam, seolah mencoba menemukan kesalahan, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah kebetulan. Namun semakin ia melihat, semakin jelas semuanya. Mainan itu, kebaya itu, rumah ini, semua potongan itu mulai menyatu. Perlahan, namun pasti. Pak Joyo, kayunya taruh di belakang saja. Suara perempuan tua itu tiba-tiba terdengar. Zara membeku. Seluruh tubuhnya terasa kaku. Napasnya berhenti. Nama itu. Nama yang tidak mungkin salah. Nama yang tidak mungkin kebetulan. Nama yang selama ini hanya hidup di dalam kenangan yang ia kubur dalam-dalam. Perlahan. Sangat perlahan. Zara menoleh. Matanya mencari sosok laki-laki tua yang sejak tadi bersamanya. Ia melihatnya berdiri di dekat pintu, sedang menurunkan sisa kayu dengan gerakan pelan. Wajahnya, punggungnya, cara ia bergerak, semuanya tiba-tiba terasa berbeda. Bukan lagi sekadar orang asing, melainkan sesuatu yang terlalu dekat. Sesuatu yang selama ini ia tinggalkan. Jantung Zara berdetak begitu keras hingga terasa di telinganya. Ia mencoba bernapas, namun udara terasa sulit masuk ke dalam dadanya. Pak Joyo, bibirnya bergerak pelan, hampir tanpa suara. Laki-laki tua itu tidak menoleh. Ia tetap sibuk dengan kayu-kayu itu, seolah nama itu bukan sesuatu yang luar biasa. Namun bagi Zara, nama itu adalah segalanya. Dan saat itu juga, dunia yang selama ini ia bangun dengan susah payah mulai retak. Perlahan, tanpa suara. Namun pasti, ia belum sepenuhnya mengerti. Namun satu hal mulai jelas. Langkahnya hari ini bukan kebetulan. Dan apa yang akan ia temukan akan jauh lebih menyakitkan dari apa yang pernah ia bayangkan. Zara masih berdiri di tempatnya, tubuhnya terasa kaku, seolah setiap sendi mendadak kehilangan kemampuan untuk bergerak. Udara di dalam gubuk itu terasa semakin sempit, semakin berat, seakan menekan dadanya dari segala arah. Ia mencoba menarik napas, namun napas itu terasa dangkal, tidak cukup untuk menenangkan detak jantungnya yang kini berdegup sangat keras. Nama itu masih bergema di kepalanya. Pak Joyo. Bukan sekadar nama. Bukan sekadar kebetulan. Nama itu adalah bagian dari hidupnya, bagian dari masa kecilnya, bagian dari kenangan yang selama ini ia kubur dalam-dalam agar tidak mengganggu langkahnya menuju kesuksesan. Namun kini, nama itu muncul kembali. Di tempat ini, dari orang ini. Zara menatap laki-laki tua itu dengan lebih saksama, seolah baru benar-benar melihatnya untuk pertama kali. Wajah yang dipenuhi keriput, kulit yang menggelap karena matahari, tubuh yang membungkuk karena usia dan beban hidup. Namun di balik semua perubahan itu, ada sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Garis rahang itu, cara ia menundukkan kepala, gerakan tangannya saat meletakkan kayu. Semua itu terlalu familiar. Zara melangkah satu langkah ke depan, sangat pelan, hampir tidak terdengar. Kakinya terasa berat, namun ada dorongan yang lebih kuat dari rasa takut yang ia rasakan. Dorongan untuk memastikan, untuk melihat lebih dekat, untuk menghapus atau justru menguatkan kenyataan yang mulai terbentuk di dalam pikirannya. Pak, suaranya keluar pelan, hampir seperti bisikan. Laki-laki tua itu berhenti sejenak, lalu perlahan menoleh. Dan saat mata mereka bertemu, dunia Zara seperti berhenti. Tatapan itu, tatapan yang dulu pernah ia kenal. Tatapan yang dulu penuh kehangatan, penuh perlindungan. Namun kini, kosong. Tidak ada pengenalan. Tidak ada perubahan ekspresi.
Hanya tatapan seorang pria tua kepada orang asing di hadapannya. Zara menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering. "Kenapa, nak?" tanya laki-laki itu pelan. Nada suaranya datar, tanpa beban, tanpa emosi yang berarti. Zara tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap, mencoba mencari sesuatu di dalam mata itu, sesuatu yang mungkin masih tersisa, sesuatu yang mungkin bisa menghubungkannya kembali dengan masa lalu. Namun tidak ada. Tidak ada apa-apa. Hanya kekosongan yang menyakitkan. Zara menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan, mencoba menenangkan dirinya yang mulai goyah. "Tidak apa-apa," jawabnya akhirnya, meski suaranya sedikit bergetar. Laki-laki tua itu mengangguk pelan, lalu kembali melanjutkan pekerjaannya, seolah percakapan singkat itu tidak memiliki arti apapun. Zara berdiri diam. Hatinya mulai berdenyut. Sakit. Namun belum sepenuhnya hancur. Karena masih ada harapan kecil yang ia pegang. Mungkin ia salah. Mungkin ini hanya kebetulan. Mungkin. Namun pikirannya terhenti saat suara perempuan tua itu kembali terdengar. "Pak Joyo, nanti jangan lupa minum obatnya ya," katanya lembut, sambil menata sesuatu di atas meja. Zara memejamkan mata. Sekarang tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Nama itu diulang. Jelas. Nyata. Dan ditujukan pada laki-laki itu. Tangannya mulai gemetar. Ia membuka matanya perlahan, menatap kedua orang tua itu secara bergantian. Wajah mereka, suara mereka, cara mereka berbicara, semua potongan itu kini menyatu dengan sangat jelas. Dan kebenaran itu datang tanpa ampun. Zara mundur satu langkah, lalu satu langkah lagi. Pikirannya berputar cepat, mencoba mengejar semua kenangan yang selama ini ia abaikan. Wajah-wajah itu, suara-suara itu, tempat ini, semuanya kini saling terhubung dalam satu garis yang tidak bisa lagi ia putuskan. "Tidak," gumamnya pelan, hampir tanpa suara. Namun tubuhnya tidak bisa berbohong. Air matanya mulai menggenang. Ia menatap perempuan tua itu, mencoba melihat lebih dalam, mencoba menemukan sosok yang dulu pernah begitu dekat dengannya. Wajah itu memang berubah. Jauh berubah. Namun di balik semua keriput dan kelelahan itu, ada sesuatu yang masih sama. Cara ia menundukkan kepala. Cara ia mengusap tangan dengan perlahan. Cara ia berbicara dengan nada lembut. Zara menggigit bibirnya, menahan sesuatu yang hampir pecah. "Bu?" kata itu keluar begitu saja, tanpa ia sadari. Perempuan tua itu menoleh. Tatapan mereka bertemu. Dan lagi-lagi, tidak ada reaksi. Tidak ada keterkejutan. Tidak ada pengenalan. Hanya tatapan biasa, seperti seseorang yang dipanggil oleh orang asing. "Iya, nak?" jawab perempuan itu dengan lembut. Zara membeku. Dadanya terasa seperti dihantam sesuatu yang sangat keras. Ia mencoba tersenyum, namun senyum itu tidak pernah benar-benar terbentuk. Tangannya mengepal, mencoba menahan getaran yang semakin kuat. Ini mereka. Ia tahu. Ia sangat tahu. Namun bagi mereka, ia bukan siapa-siapa. Zara menunduk. Air mata pertama jatuh, tanpa bisa ia tahan. Satu tetes. Lalu satu lagi. Ia mencoba menyekanya dengan cepat. Namun semakin ia menahan, semakin banyak yang jatuh. Seluruh tubuhnya mulai bergetar. Perasaan bersalah, penyesalan, dan kehilangan datang bersamaan, menabrak dirinya tanpa memberi kesempatan untuk bernapas. Ia teringat hari ketika ia pergi, tanpa menoleh, tanpa berpamitan dengan benar, tanpa janji untuk kembali. Ia hanya pergi, karena ia merasa dunia yang lebih besar menunggunya. Dan kini, dunia itu terasa sangat kecil. Tidak cukup untuk menampung rasa sakit yang ia rasakan. Zara mengangkat wajahnya perlahan. Matanya merah. Napasnya tidak teratur. Ia menatap kedua orang tua itu sekali lagi. Lebih lama. Lebih dalam. Seolah mencoba menyimpan setiap detail,
Setiap garis wajah, setiap gerakan kecil, seolah ia takut akan kehilangan mereka lagi. Namun kenyataannya, ia sudah kehilangan mereka. Bukan secara fisik, tetapi sesuatu yang lebih berharga dari itu. Ingatan, ikatan, pengakuan. Zara melangkah mundur. Pelan, sangat pelan. Namun langkah itu bukan untuk pergi, melainkan karena ia tidak lagi tahu harus berdiri di mana. Ia tidak tahu harus menjadi siapa. Anak yang kembali, atau orang asing yang datang. Dan di tengah kebingungan itu, satu hal menjadi semakin jelas. Bahwa kepulangannya tidak akan pernah sesederhana yang ia bayangkan. Dan apa yang menantinya setelah ini akan jauh lebih menyakitkan dari sekadar penyesalan. Zara berdiri dalam diam yang panjang, terlalu panjang, hingga suara napasnya sendiri terdengar asing di telinganya. Ruangan kecil itu seakan menyempit, menekan setiap ruang di dadanya, membuatnya sulit membedakan mana kenyataan dan mana kenangan yang kini saling bertabrakan tanpa henti. Ia menatap kedua orang tua itu. Ya, kini ia tidak bisa lagi menyebut mereka sebagai orang asing. Mereka adalah ayah dan ibunya. Orang yang dulu menjadi seluruh dunianya. Orang yang kini berdiri hanya beberapa langkah darinya. Namun terasa begitu jauh, jauh melampaui jarak yang bisa ditempuh dengan langkah kaki. Zara mengangkat tangannya sedikit, lalu menurunkannya kembali. Bibirnya bergetar, mencoba membentuk kata-kata yang terasa begitu berat untuk keluar. Ia tahu apa yang harus ia katakan. Ia tahu apa yang ingin ia katakan. Namun lidahnya terasa keluh. Seolah ada sesuatu yang menahannya. Atau mungkin, rasa takut. Takut akan jawaban. Takut akan kenyataan yang sudah mulai ia rasakan sejak tadi. "Pak!" Suaranya akhirnya keluar. Pelan, hampir seperti suara yang dipaksakan dari dalam dada yang sesak. Laki-laki tua itu menoleh. Wajahnya tetap tenang, tanpa perubahan berarti. "Iya, Nak." Sekali lagi, nada itu, nada yang sopan, namun kosong. Tidak ada kedekatan, tidak ada ikatan. Hanya basa-basi seorang tua kepada orang asing. Zara menelan ludah. Matanya mulai kembali basah. Ia berhenti. Napasnya tersendat. Ia mencoba lagi. Zara. Kalimat itu akhirnya keluar. Sederhana, namun penuh harapan. Harapan yang ia gantungkan pada satu kemungkinan kecil, bahwa nama itu masih memiliki tempat di dalam ingatan mereka. Bahwa nama itu masih hidup. Bahwa dirinya masih ada. Keheningan jatuh. Beberapa detik berlalu. Lalu laki-laki tua itu mengangguk pelan. "Oh," katanya singkat. "Nama yang bagus." Zara membeku. Seluruh tubuhnya terasa dingin. Tidak ada perubahan. Tidak ada keterkejutan. Tidak ada reaksi. Seolah nama itu tidak berarti apa-apa. Seolah ia tidak pernah ada. Perempuan tua itu pun hanya tersenyum tipis. "Iya, cantik namanya," tambahnya lembut. Dan saat itu juga, sesuatu di dalam diri Zara runtuh. Bukan perlahan. Bukan sedikit demi sedikit. Tetapi hancur seketika. Ia mencoba tersenyum. Mencoba bertahan. Namun senyum itu patah sebelum benar-benar terbentuk. Air matanya jatuh lagi. Lebih deras. Lebih tidak terkendali. Ia menutup mulutnya dengan tangan. Mencoba meredam suara tangis yang mulai keluar tanpa bisa ia tahan. Kenapa? Kenapa seperti ini? Ia sudah kembali. Ia sudah berdiri di depan mereka. Ia sudah menyebutkan namanya. Namun semua itu tidak cukup. "Kenapa menangis, Nak?" Suara perempuan tua itu terdengar panik, namun tetap lembut. Zara menggeleng cepat. Ia tidak bisa menjelaskan. Bagaimana mungkin ia menjelaskan bahwa ia sedang menangisi dirinya sendiri? Menangisi keputusan yang ia ambil bertahun-tahun lalu. Menangisi waktu yang tidak pernah bisa ia kembalikan. "Saya tidak apa-apa,"
katanya terbata, meski jelas itu bukan kebenaran. Perempuan tua itu mendekat sedikit. Tangannya terulur, menyentuh lengan Zara dengan pelan. Sentuhan itu, begitu hangat. Dan justru itu yang membuat Zara semakin hancur. Sentuhan seorang ibu, namun tanpa pengakuan, tanpa kesadaran, tanpa cinta yang dulu begitu ia kenal. Zara menggigit bibirnya kuat-kuat, mencoba menahan tangisnya. Namun semakin ia menahan, semakin kuat rasa itu menghantamnya. Ia menatap wajah perempuan itu, lebih dekat, lebih lama. Dan di sana, di balik riput dan kelelahan itu, ia melihat sosok yang dulu selalu menunggunya pulang, yang dulu selalu menyiapkan makanan sederhana, yang dulu selalu tersenyum meski hidup mereka sulit. Bu! Suaranya pecah. Namun kali ini, ia tidak berani melanjutkan. Ia takut. Takut kata berikutnya hanya akan menambah luka. Perempuan tua itu tersenyum lagi. Iya, nak, ada apa? Jawaban itu lembut, namun menghancurkan. Zara menutup matanya. Air matanya terus mengalir. Ia tidak kuat lagi berdiri. Kakinya terasa lemas. Dan perlahan, tubuhnya jatuh berlutut di lantai tanah. Suara itu terdengar pelan, namun cukup untuk membuat kedua orang tua itu terkejut. Nak, perempuan tua itu membungkuk sedikit, mencoba menahan Zara. Namun Zara sudah tidak mampu menahan dirinya. Ia bersimpuh, menundukkan kepala. Tangannya menyentuh tanah. Tangisnya pecah. Bukan lagi tangis yang ditahan, melainkan tangis yang keluar dari kedalaman hati yang paling dalam. Tangis penyesalan, tangis kehilangan, tangis yang datang terlambat. Maaf, bisiknya berulang-ulang, meski tidak ada yang benar-benar mengerti apa yang ia maksud. Maaf. Ia tidak tahu kepada siapa ia meminta maaf. Kepada mereka, atau kepada dirinya sendiri, atau kepada waktu. Yang pasti, kata itu keluar tanpa henti. Seolah itu satu-satunya hal yang bisa ia lakukan sekarang. Perempuan tua itu tampak bingung. Ia menepuk pelan bahu Zara, mencoba menenangkan, meski ia sendiri tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sudah, nak, tidak apa-apa, katanya lembut. Kalimat itu sederhana, namun terasa seperti pisau di hati Zara. Tidak apa-apa, padahal semuanya sudah terlambat. Zara mengangkat wajahnya perlahan. Matanya merah. Napasnya tersengal. Ia menatap mereka sekali lagi. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar menerima satu kenyataan. Bahwa ia tidak bisa mengembalikan apa yang telah hilang. Bahwa ia tidak bisa memaksa mereka untuk mengingat. Bahwa ia tidak bisa membeli kembali waktu. Meski dengan seluruh kekayaan yang ia miliki. Ia datang sebagai anak. Namun hanya diterima sebagai orang asing. Dan itu adalah hukuman yang harus ia terima. Tanpa bisa ia hindari. Tanpa bisa ia ubah. Zara menunduk lagi. Tangannya masih menyentuh tanah. Dan di dalam diam yang panjang itu, satu keputusan mulai terbentuk. Pelan, namun pasti. Bahwa ia tidak akan pergi lagi. Apapun yang terjadi. Ia akan tetap di sini, meski tanpa dikenali, meski tanpa diingat, meski hanya sebagai orang asing yang mencintai mereka. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Zara tidak lagi mencari kesuksesan. Ia hanya ingin menebus. Walau ia tahu, tidak semua hal bisa ditebus. Turun perlahan di atas gubuk tua itu, membawa dingin yang merayap masuk melalui celah-celah dinding kayu yang rapuh. Tidak ada lampu listrik, hanya cahaya redup dari lampu minyak kecil yang diletakkan di atas meja. Api kecilnya bergetar pelan, menciptakan bayangan yang bergerak di dinding, seolah menari dalam kesunyian yang panjang. Zara duduk di sudut ruangan, diam, tubuhnya sedikit membungkuk, kedua tangannya saling menggenggam erat di pangkuannya. Matanya masih sembab, bekas tangis yang belum sepenuhnya kering, namun kini ia tidak lagi menangis.
Bukan karena rasa itu hilang, tetapi karena ia sudah terlalu lelah untuk mengeluarkannya. Di seberangnya, kedua orang tua itu duduk berdekatan. Perempuan tua itu sedang menatap piring sederhana, sementara laki-laki tua itu tampak mengusap wajahnya dengan pelan, seperti seseorang yang kelelahan setelah seharian bekerja. Tidak ada percakapan panjang. Tidak ada pertanyaan. Hanya keheningan yang terasa begitu padat. Namun di dalam keheningan itu, Zara memperhatikan segalanya. Setiap gerakan kecil. Setiap napas. Setiap detail yang dulu pernah begitu dekat dengannya. Perempuan tua itu menuangkan air ke dalam gelas, lalu meletakkannya di atas meja dengan hati-hati. "Minum dulu, nak," katanya lembut, tanpa menatap langsung. Zara mengangguk pelan. Ia bangkit perlahan, langkahnya masih terasa berat, lalu mendekat ke meja. Tangannya meraih gelas itu, dan saat air menyentuh bibirnya, ia merasakan sesuatu yang sederhana, namun begitu dalam. Bukan hanya airnya, tetapi juga perasaan yang muncul bersamanya. Ia duduk di kursi kayu yang sudah sedikit goyah, menatap makanan sederhana di depannya. Nasi putih, sayur bening, dan sedikit lauk yang terlihat sangat sederhana. Namun bagi Zara, pemandangan itu terasa begitu familiar. Terlalu familiar. Seolah ia pernah duduk di tempat seperti ini. Seolah ia pernah makan makanan seperti ini. Seolah ia pernah hidup seperti ini. Tangannya sedikit gemetar saat mengambil sendok. Ia menyuap perlahan. Dan dalam sekejap, kenangan itu datang lagi. Seorang anak kecil, duduk di lantai, makan dengan lahap, tertawa. Zara menahan napas. Air matanya hampir jatuh lagi. Namun ia menahannya. Ia tidak ingin menangis lagi. Tidak di depan mereka. Tidak di tempat ini. "Enak?" tanya perempuan tua itu pelan. Zara mengangguk cepat. "Iya, enak," jawabnya, meski suaranya sedikit serak. Perempuan tua itu tersenyum tipis. "Alhamdulillah." Zara menunduk. Dadanya terasa sesak. Setiap hal kecil yang terjadi di ruangan itu, setiap kata sederhana, setiap perhatian yang diberikan, semuanya terasa seperti potongan masa lalu yang kembali hidup. Namun ironisnya, semua itu terjadi tanpa mereka menyadari siapa dirinya. Zara melirik ke arah laki-laki tua itu. Ia makan perlahan, tenang, tanpa banyak bicara. Cara ia memegang sendok, cara ia menundukkan kepala, cara ia mengunyah dengan pelan. Semua itu masih sama, tidak berubah. Dan justru itu yang membuat hati Zara semakin sakit. Waktu telah mengubah segalanya. Namun tidak menghapus kebiasaan kecil yang dulu ia kenal. Zara menarik napas panjang. Ia mencoba menguatkan dirinya. Ia tidak boleh terus larut dalam kesedihan. Tidak sekarang. Tidak di hadapan mereka. Setelah makan selesai, perempuan tua itu membereskan piring dengan gerakan yang lambat namun telaten. Zara langsung bangkit, mendekat, dan mengambil salah satu piring dari tangannya. "Saya bantu," katanya pelan. Perempuan tua itu tampak sedikit terkejut. "Tidak usah, nak, nanti kotor," jawabnya cepat. Zara menggeleng. Tidak apa-apa. Ia tetap mengambil piring itu, lalu berjalan menuju bagian belakang gubuk, tempat terdapat ember air sederhana untuk mencuci. Tangannya mulai bekerja. Menyiram, menggosok, membilas. Gerakan yang mungkin sudah puluhan tahun tidak ia lakukan. Namun anehnya, tidak terasa asing. Justru terasa seperti sesuatu yang pernah menjadi bagian dari dirinya. Ia terdiam sejenak. Air mengalir di antara jari-jarinya. Dan tanpa ia sadari, air mata jatuh lagi, bercampur dengan air yang ia gunakan untuk mencuci. Namun kali ini, ia tidak menyekanya. Ia membiarkannya. Diam. Tenang. Seperti menerima sesuatu yang tidak bisa lagi ia ubah. Dari dalam, suara laki-laki tua itu terdengar. "Anak itu baik ya?" katanya pelan. "Iya," jawab perempuan tua itu.
Jarang ada orang seperti itu sekarang. Zara menutup matanya. Dadanya terasa perih. Mereka memujinya, namun tidak mengenalnya. Mereka melihat kebaikannya, namun tidak melihat siapa dirinya. Ia menggigit bibirnya, menahan suara yang hampir keluar. Selesai mencuci, Zara kembali ke dalam. Ia duduk lagi, lebih dekat kali ini. Tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat. Seperti seseorang yang sedang mencari tempatnya sendiri di ruang yang tidak lagi mengenalnya. "Rumahmu di mana, Nak?" tanya perempuan tua itu tiba-tiba. Zara terdiam. Pertanyaan itu sederhana. Namun jawabannya tidak lagi sederhana. Ia menatap mereka bergantian. Lalu tersenyum kecil, meski hatinya terasa berat. "Dulu di sini," jawabnya pelan. Perempuan tua itu mengerutkan kening. "Di sini?" ulangnya. Zara mengangguk. Namun ia tidak menjelaskan lebih jauh. Ia tidak berani. Belum. Malam semakin larut. Angin semakin dingin. Dan di dalam gubuk kecil itu, Zara duduk bersama dua orang yang paling ia cintai. Namun tidak lagi mengenalnya. Namun kali ini, ia tidak pergi. Ia tidak menghindar. Ia tidak lari. Ia tetap di sana. Menatap mereka. Menemani mereka. Menyimpan setiap momen. Karena ia tahu, ini mungkin adalah satu-satunya kesempatan yang tersisa. Kesempatan untuk berada di dekat mereka. Meski bukan sebagai anak. Meski hanya sebagai orang asing yang tinggal. Dan di dalam diam itu, Zara mulai memahami satu hal. Bahwa penyesalan yang datang terlambat. Tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya tinggal. Mengendap. Dan menjadi bagian dari hidup yang harus dijalani. Selamanya. Pagi datang tanpa suara. Cahaya matahari masuk perlahan melalui celah-celah dinding kayu. Menyelinap tipis dan jatuh di lantai tanah yang dingin. Udara terasa lembab, namun tenang. Seolah dunia di luar sana berjalan seperti biasa, tanpa mengetahui bahwa di dalam gubuk kecil ini, ada hati yang sedang berjuang menerima kenyataan yang begitu berat. Zara sudah terbangun sejak lama. Ia duduk di dekat pintu, memeluk lututnya sendiri, menatap keluar dengan pandangan kosong. Matanya sembab, namun tidak ada lagi tangis yang jatuh. Bukan karena rasa itu hilang, tetapi karena ia sudah melewati titik di mana air mata bisa mewakili perasaannya. Di belakangnya, terdengar suara pelan. Perempuan tua itu mulai bangun. Langkahnya perlahan, sedikit terseret, namun tetap teratur. Ia berjalan ke arah dapur kecil, seperti kebiasaan yang telah ia lakukan selama bertahun-tahun, tanpa perlu dipikirkan lagi. Zara menoleh. Ia memperhatikan setiap gerakan itu. Cara perempuan itu mengikat rambutnya. Cara ia mengambil air. Cara ia menyalakan api kecil untuk memasak. Semua itu terasa begitu akrab. Namun juga begitu jauh. Zara bangkit perlahan. Ia mendekat. "Biar saya bantu," katanya pelan. Perempuan tua itu menoleh. Lalu tersenyum tipis. "Kamu tamu, Nak, duduk saja." Zara menggeleng. "Saya tidak apa-apa." Ia tetap melangkah mendekat, mengambil salah satu wadah, mulai membantu tanpa menunggu izin lebih jauh. Perempuan tua itu tidak melarang lagi. Ia hanya memperhatikan sesaat, lalu melanjutkan pekerjaannya. Di antara suara api kecil dan air yang mendidih, keheningan kembali hadir. Namun kali ini, keheningan itu tidak terasa canggung. Lebih seperti dua orang yang bekerja bersama tanpa perlu banyak bicara. Namun di dalam hati Zara, semuanya tidak pernah benar-benar tenang. Ia menatap tangan perempuan itu. Tangan yang dulu sering mengelus kepalanya. Tangan yang dulu menggenggam tangannya saat ia takut. Kini, hanya tangan seorang ibu tua yang tidak mengenali anaknya sendiri. Zara menarik napas dalam. Ia tidak boleh menangis lagi. Ia harus kuat. Untuk mereka. Untuk dirinya sendiri. Setelah semuanya selesai, mereka duduk bersama.
Sarapan sederhana. Tidak berbeda dengan semalam. Namun kali ini, Zara tidak hanya makan. Ia memperhatikan. Lebih dalam. Lebih lama. Ia mencoba mencari celah. Mencari kemungkinan. Mencari tanda. Bahwa mungkin. Masih ada sedikit ingatan yang tersisa. Bu? Katanya pelan. Mencoba membuka percakapan. Perempuan tua itu menoleh. Iya. Nak. Zara menelan ludah. Apa? Ibu punya anak? Pertanyaan itu keluar dengan hati-hati, seperti seseorang yang berjalan di atas sesuatu yang rapuh. Perempuan tua itu terdiam. Wajahnya berubah sedikit. Bukan kaget. Bukan sedih. Lebih seperti berpikir. Lama. Cukup lama. Zara menahan napas. Jantungnya berdetak kencang. Ini mungkin jawabannya. Namun kemudian, perempuan tua itu menggeleng pelan. Sepertinya, katanya ragu. Dulu ada, tapi sudah lama sekali. Zara membeku. Dunia terasa berhenti lagi. Apa maksudnya? Suara Zara bergetar. Hampir tidak terdengar. Perempuan tua itu menatap ke depan. Bukan ke Zara. Matanya kosong. Seolah mencoba melihat sesuatu yang tidak lagi jelas. Lupa, katanya pelan. Sudah tidak ingat lagi. Zara menunduk cepat. Air matanya jatuh lagi. Tidak bisa ditahan. Tidak bisa dicegah. Ia menggenggam pakaiannya erat. Mencoba menahan rasa yang menghancurkan dari dalam. Lupa. Satu kata. Namun cukup untuk menghapus seluruh keberadaannya. Zara mengangkat wajahnya lagi, menatap laki-laki tua itu. Pak, katanya pelan. Bapak ingat, anak bapak. Laki-laki tua itu berhenti makan. Ia berpikir sejenak, lalu menggeleng. Tidak. Jawabnya singkat. Sudah lama, tidak ingat. Zara tersenyum. Namun senyum itu kosong, hancur. Tidak ada lagi harapan. Tidak ada lagi kemungkinan. Yang tersisa hanya kenyataan. Bahwa ia benar-benar telah hilang dari ingatan mereka. Bukan karena mereka tidak ingin mengingat. Tetapi karena mereka tidak mampu. Waktu, usia, dan penyakit telah mengambil semuanya. Zara menutup matanya. Air matanya terus mengalir. Namun kali ini, tidak ada suara. Tidak ada tangisan. Hanya diam. Diam yang penuh luka. Beberapa saat kemudian, ia bangkit. Langkahnya pelan. Ia berjalan keluar dari gubuk. Udara pagi menyambutnya. Namun tidak membawa ketenangan. Ia berdiri di depan rumah itu. Menatap hutan kecil di depannya. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar menerima semuanya. Ia terlambat. Terlalu terlambat. Ia tidak bisa mengembalikan waktu. Ia tidak bisa memaksa ingatan kembali. Ia tidak bisa memperbaiki masa lalu. Yang bisa ia lakukan sekarang hanya satu. Zara menghapus air matanya perlahan. Menarik napas panjang. Dan menghembuskannya dengan pelan. Ia menoleh ke arah gubuk itu. Tempat di mana orang tuanya masih hidup. Namun tidak lagi mengenalnya. Dan dengan suara pelan, hampir seperti janji yang hanya didengar oleh dirinya sendiri, ia berkata, "Aku tidak akan pergi lagi." Kalimat itu sederhana, namun penuh makna. Bukan lagi sebagai anak yang kembali, melainkan sebagai seseorang yang memilih untuk tinggal, menemani, menjaga, mencintai, tanpa harus dikenali, tanpa harus diingat. Karena kini ia tahu, cinta yang terlambat tidak membutuhkan balasan, hanya membutuhkan kehadiran. Dan untuk pertama kalinya, Zara siap untuk itu. Hari-hari berlalu dengan pelan, hampir tanpa terasa. Namun setiap detiknya menyimpan sesuatu yang tidak bisa diabaikan oleh Zara. Waktu di desa itu berjalan berbeda, tidak tergesa,
tidak penuh tekanan, tidak dipenuhi target atau angka-angka seperti kehidupannya di kota dulu. Di sana, waktu hanya mengalir, sederhana, apa adanya, dan justru disitulah Zara mulai memahami sesuatu yang selama ini hilang dari hidupnya. Ia tidak pergi. Ia benar-benar tidak pergi. Mobil mewah itu masih terparkir di tepi jalan, perlahan tertutup debu, seperti simbol dari kehidupan lamanya yang kini mulai ia tinggalkan. Telepon genggamnya sering berdering di hari-hari awal, panggilan dari rekan kerja, dari kantor, dari dunia yang dulu begitu ia kejar. Namun satu persatu, panggilan itu ia abaikan. Bukan karena ia tidak peduli, tetapi karena untuk pertama kalinya, ia tahu mana yang benar-benar penting. Setiap pagi, Zara bangun lebih awal dari kedua orang tuanya. Ia menyapu lantai tanah, membersihkan sudut-sudut rumah yang sebelumnya terabaikan, lalu membantu menyiapkan sarapan sederhana. Tangannya yang dulu hanya terbiasa memegang pena dan dokumen kini kembali belajar bekerja dengan cara yang berbeda. Dan anehnya, ia tidak merasa kehilangan apapun. Ia justru merasa menemukan sesuatu. Perempuan tua itu mulai terbiasa dengan kehadiran Zara. Ia tidak lagi menolak bantuan, bahkan sesekali tersenyum lebih lama ketika Zara berada di dekatnya. Meski ia tidak tahu siapa Zara sebenarnya, ada kehangatan yang perlahan tumbuh, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, namun terasa nyata. Begitu pula dengan laki-laki tua itu. Ia mulai sering duduk di samping Zara, diam, tanpa banyak bicara, namun kehadirannya cukup untuk membuat suasana terasa penuh. Kadang ia bercerita singkat tentang masa lalu yang samar, cerita-cerita yang tidak lengkap, namun cukup untuk membuat hati Zara bergetar. Dan setiap kali itu terjadi, Zara hanya mendengarkan, tanpa menyela, tanpa memperbaiki, tanpa mencoba mengingatkan. Ia tidak lagi memaksa. Ia sudah belajar bahwa tidak semua hal harus dikembalikan, bahwa tidak semua luka bisa disembuhkan, bahwa tidak semua kehilangan bisa ditemukan kembali. Suatu sore, saat matahari mulai turun perlahan di balik pepohonan, Zara duduk di depan gubuk, memandangi langit yang berubah warna. Angin berhembus lembut, membawa ketenangan yang dulu tidak pernah ia rasakan. Di sampingnya, perempuan tua itu duduk, tangannya terlipat di pangkuannya. "Terima kasih ya, nak," katanya tiba-tiba. Zara menoleh. "Untuk apa, Bu?" jawabnya pelan. Perempuan tua itu tersenyum. "Sudah menemani kami." Zara menunduk. Dadanya terasa hangat, namun juga perih. Ia ingin berkata lebih. Ingin mengungkapkan semuanya. Ingin mengatakan bahwa ia bukan orang asing. Bahwa ia adalah anak mereka. Bahwa ia pernah pergi, dan kini kembali. Namun kata-kata itu tidak lagi penting. Ia hanya tersenyum. "Iya, Bu," jawabnya pelan. Perempuan tua itu mengangguk. Lalu tanpa ragu, tangannya terulur, menggenggam tangan Zara. Sentuhan itu sangat hangat. Zara membeku sejenak. Lalu perlahan, ia membalas genggaman itu. Air matanya jatuh lagi. Namun kali ini, bukan karena kehilangan, melainkan karena penerimaan. Malam datang. Lampu minyak kembali menyala. Dan di dalam gubuk kecil itu, 3 orang duduk bersama, berbagi keheningan yang kini terasa damai. Zara tidak lagi mencari pengakuan. Ia tidak lagi menunggu untuk diingat. Ia tidak lagi berharap untuk dipanggil dengan nama yang dulu begitu ia rindukan. Ia sudah mengerti bahwa cinta tidak selalu harus dikenali, bahwa kehadiran tidak selalu harus dijelaskan, bahwa pengorbanan tidak selalu harus dibalas. Beberapa hari kemudian, Zara berdiri di depan gubuk itu, memandangi sekelilingnya dengan tatapan yang berbeda. Bukan lagi sebagai orang yang datang, tetapi sebagai seseorang yang memilih untuk tinggal. Ia menarik napas panjang. Udara desa terasa begitu jujur, begitu sederhana, namun penuh makna. Di belakangnya, suara perempuan tua itu memanggil,
Nak. Zara menoleh. Iya, Bu. Perempuan itu tersenyum. Sini, bantu ibu sebentar. Zara tersenyum. Langkahnya ringan saat berjalan kembali ke dalam. Dan saat itu, ia tahu, ia tidak lagi mencari jalan pulang. Karena ia sudah berada di dalamnya. Bukan sebagai anak yang dikenali. Bukan sebagai seseorang yang diingat. Namun sebagai hati yang memilih untuk tetap tinggal. Mencintai. Menjaga. Dan menebus. Tanpa meminta apapun kembali. Dan di dalam kesederhanaan itu, Zara akhirnya menemukan sesuatu yang selama ini tidak pernah ia temukan di tempat lain. Ketenangan. Yang datang. Bukan dari memiliki segalanya. Melainkan dari menerima. Bahwa tidak semua hal harus dimiliki. Untuk bisa dicintai.